OSS Online Single Submission berbasis risiko. OSS memang sudah ada sebelumnya sejak tahun 2018, tetapi OSS berbasis risiko adalah hal yang berbeda. Ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja. OSS berbasis risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha, kementerian lembaga, pemerintah daerah, administrator KEK Kawasan Ekonomi Khusus, dan Badan Pengusahaan KPBPB Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone. OSS berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu usaha mikro kecil atau UMK dan non-usaha mikro kecil atau non-UMK. UMK dapat berbentuk orang perseorangan dan badan usaha. Sementara itu, non-UMK atau non-usaha mikro kecil dapat berbentuk orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri. Usaha mikro kecil adalah usaha milik warga negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha. Kalau kita bagi lagi ke dalam usaha mikro dan kecil, maka usaha mikro adalah yang modal usahanya paling banyak 1 miliar rupiah. Ini berbeda dengan aturan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha dengan modal paling banyak 50 juta rupiah. Usaha kecil adalah usaha dengan modal lebih dari 1 miliar rupiah sampai paling banyak 5 miliar rupiah. Berbeda dengan aturan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, di mana sebelumnya usaha kecil adalah usaha dengan modal lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah. Usaha menengah adalah usaha milik warga negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha. Usaha besar adalah usaha berbentuk penanaman modal asing atau PMA maupun PMDN dengan modal usaha lebih dari 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha. Kantor perwakilan adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau asing atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia. Badan Usaha Luar Negeri atau BULN adalah badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Sekarang mari kita memahami tentang risiko. Perizinan berusaha berbasis risiko memang mengubah pendekatan sebelumnya yang berbasis izin menjadi berbasis risiko. Artinya, usaha dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko, dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Risiko usaha dibagi menjadi 4, yaitu rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI 2020 dengan 5 digit sebagai kode bidang usaha. Sebagai ringkasan, untuk usaha dengan risiko rendah dan menengah rendah, proses perizinan berusahanya selesai di dalam sistem online single submission atau OSS berbasis risiko tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Sedangkan untuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi, proses perizinan berusahanya dilakukan di dalam sistem OSS berbasis risiko, tetapi membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Berikut adalah penjelasan detail perizinan berusaha yang dibutuhkan oleh masing-masing tingkat risiko usaha. Untuk usaha dengan risiko rendah hanya membutuhkan nomor induk berusaha atau NIB. Untuk risiko menengah rendah membutuhkan NIB dan SS, sertifikat standar berupa pernyataan mandiri, yang formatnya sudah tersedia di dalam sistem online single submission atau OSS berbasis risiko. Risiko menengah tinggi membutuhkan NIB dan sertifikat standar atau SS berupa pernyataan mandiri yang harus mendapatkan verifikasi dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Terakhir, untuk risiko tinggi membutuhkan NIB, izin yang harus mendapatkan persetujuan dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, dan SS atau sertifikat standar jika dibutuhkan.
Untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro kecil atau UMK risiko rendah, pemerintah memberikan keistimewaan berupa perizinan tunggal. Maknanya, NIB, nomor induk berusaha, berlaku sebagai legalitas, SNI, Standar Nasional Indonesia, dan SJPH, sertifikasi jaminan produk halal, bagi pelaku usaha yang produk atau jasanya wajib SNI dan wajib halal. SNI berupa sertifikat bina UMK selanjutnya akan dilakukan pendampingan atau fasilitasi dari Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Sementara itu untuk SJPH, sertifikasi jaminan produk halal, akan ditindaklanjuti dengan pendampingan dan fasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama. Untuk dapat memanfaatkan sistem OSS (Online Single Submission) berbasis risiko, Anda harus memiliki hak akses. Bagi pelaku usaha orang perseorangan, siapkan NIK, nomor induk kependudukan yang sudah berbentuk KTP elektronik. Kemudian alamat email dan nomor telepon seluler. Data perusahaan terdiri dari nama perusahaan, NPWP perusahaan, nomor SK pengesahan, dan alamat email. Sedangkan data salah satu direksi terdiri dari nomor induk kependudukan yang sudah KTP elektronik, tanggal lahir, jabatan, dan nomor telepon seluler. Bagi Anda yang sudah memiliki hak akses dalam sistem OSS 1.1, Anda perlu melakukan penggantian hak akses. Anda harus mengingat username dan password lama. Apabila pemilik hak akses lama bukan merupakan direksi atau pengurus, siapkan data salah satu direksi atau pengurus. Terdiri dari nomor induk kependudukan, harus sudah ber-KTP elektronik, tanggal lahir, jabatan, dan nomor telepon seluler. Untuk melakukan proses perizinan berusaha, Anda perlu menyiapkan data pelaku usaha atau data badan usaha dan data usaha. Jika Anda adalah pelaku usaha orang perseorangan, siapkan data pelaku usaha yang terdiri dari NPWP pribadi jika sudah memiliki, BPJS Ketenagakerjaan jika sudah memiliki, dan BPJS Kesehatan jika sudah memiliki. Jika Anda belum memiliki ketiganya, jangan khawatir, karena proses perizinan berusaha tetap dapat dilanjutkan. Jika Anda badan usaha, siapkan data badan usaha yang meliputi masa berakhir legalitas, alamat badan usaha, email, NPWP, nomor telepon badan usaha, dan modal disetor dalam bentuk lain. Untuk data usaha, siapkan bidang usaha, yaitu 5 digit kode KBLI 2020, lokasi usaha meliputi luas lahan dan lokasi, detail usaha yang terdiri dari nama usaha atau kegiatan, modal usaha. Jika Anda memasukkan data ini di dalam sistem OSS, maka sistem akan memberitahu secara otomatis skala usaha dan tingkat risiko usaha Anda. Siapkan juga data jumlah tenaga kerja Indonesia atau TKI dan jenis serta kapasitas produk atau jasa per tahun. Siapkan juga dokumen persetujuan lingkungan untuk KBLI atau bidang usaha tertentu. Juga siapkan aktivitas impor, data pendaftaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, data WLKP, wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. Bagi pelaku usaha yang sudah memiliki NIB, nomor induk berusaha, dan izin efektif dalam sistem OSS 1.1, maka izin Anda tetap berlaku dan tidak perlu melakukan proses permohonan ulang dalam sistem OSS berbasis risiko. Namun Anda dapat melakukan perubahan data badan usaha, perubahan data usaha, penambahan, pengembangan, dan perluasan usaha, juga melakukan permohonan baru. Hal yang penting dipahami oleh semua pelaku usaha adalah bahwa NIB, nomor induk berusaha, berlaku sepanjang pelaku usaha melakukan kegiatan usaha. Artinya, NIB tidak perlu diperpanjang. OSS, satu pintu kemudahan berusaha. Halo teman bos. Terima kasih atas semangat Anda untuk menjalankan kegiatan usaha meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan. Kontribusi teman bos sebagai pelaku usaha sangatlah besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menopang perekonomian Indonesia. Dalam hal perizinan berusaha, sistem yang berlaku saat ini adalah OSS (Online Single Submission) berbasis risiko yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja.
Setelah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Agustus tahun 2021, sistem OSS berbasis risiko telah menerbitkan lebih dari 300.000 nomor induk berusaha atau NIB. Kami memahami sampai saat ini kami menerima banyak pertanyaan terkait hal yang bersifat regulasi atau substansi dan juga teknis. Karena itulah, secara rutin kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tidak perlu melakukan penggantian di sistem OSS berbasis risiko karena izin yang telah efektif di sistem OSS 1.1 tetap berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan atau belum kadaluarsa kalau izinnya memiliki masa berlaku. Jika demikian, artinya perizinan berusaha Anda belum berlaku efektif. Tetapi jangan khawatir, Anda bisa melanjutkan prosesnya dengan memproses perizinan berusaha berbasis risiko untuk KBLI yang belum efektif dengan melalui menu atau fitur pengembangan pada dashboard pelaku usaha. Jika Anda adalah pelaku usaha yang sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB di sistem OSS 1.1, maka di dalam dashboard sistem OSS berbasis risiko, Anda dapat melihat semua KBLI, baik yang perizinan berusahanya sudah efektif maupun belum. Namun jika Anda melakukan pencetakan NIB, maka yang tercetak hanyalah KBLI yang izin usahanya sudah efektif. Untuk yang belum efektif, Anda bisa lanjutkan prosesnya dengan melakukan proses perizinan berusaha berbasis risiko melalui fitur pengembangan di dashboard pelaku usaha. Melalui Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, pemerintah telah memetakan tingkat risiko usaha untuk masing-masing bidang usaha, yang acuannya adalah KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020. Nah, di dalam sistem OSS, kalau Anda sebagai pelaku usaha mengajukan permohonan perizinan berusaha, maka akan mengisi 5 digit kode KBLI 2020. Dilanjutkan dengan mengisi luas lahan dan modal usaha. Setelah itu, klik validasi risiko. Maka sistem OSS akan memunculkan secara otomatis skala usaha dan tingkat risiko usaha Anda. Untuk badan usaha, KBLI yang bisa diproses dalam sistem OSS adalah yang tercantum dalam maksud dan tujuan akta, juga terdaftar di sistem AHU online Kementerian Hukum dan HAM. Kalau Anda sebagai pelaku usaha memproses satu KBLI contohnya dan ternyata tidak muncul di sistem OSS, maka harap hubungi notaris karena kemungkinan besar KBLI tersebut tidak ada dalam data sistem AHU online. Tidak perlu dilakukan karena sistem OSS berbasis risiko memetakan secara otomatis KBLI 2017 menjadi KBLI 2020. Kalau satu KBLI 2017 menjadi lebih dari satu KBLI 2020, maka Anda bisa memilih salah satu atau lebih sesuai dengan kegiatan usaha Anda. Contohnya, dalam KBLI 2017 ada bidang usaha dengan kode 12345 yang kemudian dalam KBLI 2020 menjadi 12346 dan 12347. Nah, Anda bisa memilih salah satu, 12346 atau 12347, tetapi bisa juga memilih kedua-duanya, 12346 dan 12347.
Modal disetor adalah modal yang disetorkan oleh pemilik usaha ke dalam badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha. Sedangkan modal usaha adalah modal yang akan digunakan dalam kegiatan usaha di luar tanah dan bangunan. Untuk mengetahui perkembangan pemrosesan baik perizinan berusaha, persyaratan dasar maupun pengawasan, Anda dapat masuk ke dalam sistem OSS berbasis risiko dengan menggunakan username dan password. Lalu di dalam dashboard pelaku usaha, pilih menu pelacakan. Bagi pelaku usaha mikro kecil atau UMK, maka nomor induk berusaha (NIB) langsung diterbitkan oleh sistem OSS setelah melengkapi formulir permohonan perizinan berusaha. Nah, bagi pelaku non-UMK, non-usaha mikro kecil, maka Anda wajib menyelesaikan persyaratan dasar terlebih dahulu yang terdiri dari KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan. Pastikan Anda sudah melengkapi pemenuhan persyaratan karena selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus, atau badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas sesuai dengan kewenangannya. Di dalam sistem OSS, jika Anda mengajukan permohonan perizinan berusaha, maka harus mengisi bidang usaha yang terdiri dari 5 digit KBLI 2020. Dilanjutkan dengan melengkapi luas lahan, modal usaha, dan lokasi usaha. Nah, proses berikutnya adalah mengisi daftar produk atau jasa. Sistem OSS kemudian akan membaca secara otomatis produk atau jasa mana saja yang wajib halal dan atau wajib SNI. Nantinya akan muncul pertanyaan jika produk atau jasa Anda wajib halal. Apakah sudah punya sertifikat halal? Kalau SNI, apakah sudah memiliki SNI? Nah, bagi pelaku usaha mikro kecil risiko rendah, jika produk atau jasa Anda wajib halal dan atau wajib SNI, maka Anda mendapatkan keistimewaan perizinan tunggal, yaitu NIB berlaku sebagai sertifikat SNI Bina UMK dan sertifikasi jaminan produk halal, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pendampingan atau fasilitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk halalnya dan Badan Standarisasi Nasional untuk SNI. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, sudah tidak ada lagi SIUP, TDP, atau SKU. Seluruh perizinan berusaha dilakukan dan diproses melalui sistem online single submission atau OSS. Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, sudah tidak ada lagi izin lokasi karena berubah menjadi KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ini merupakan salah satu persyaratan dasar sebelum mendapatkan perizinan berusaha. Nah, kabar baiknya bagi pelaku UMK, usaha mikro kecil, mendapatkan kemudahan karena KKPR hanya perlu berupa pernyataan mandiri yang sudah ada di dalam sistem OSS. Untuk mengganti password, silakan masuk atau login ke sistem OSS, lalu klik nama Anda atau nama badan usaha di pojok kanan atas halaman beranda. Selanjutnya, klik lihat profil dan pilih ubah di bagian password. Tentu dapat diganti. Caranya dengan masuk atau login ke sistem OSS, lalu klik nama Anda atau nama badan usaha di pojok kanan atas halaman beranda. Lalu klik lihat profil dan pilih ubah di bagian email.
dapat mengubah skala usaha dengan masuk atau login ke sistem OSS, lalu klik nama Anda atau nama badan usaha di bagian pojok kanan atas halaman beranda. Selanjutnya, klik lihat profil dan pilih ubah di bagian skala usaha. Perubahan data penanggung jawab dapat dilakukan dengan masuk atau login ke sistem OSS, lalu klik nama badan usaha di bagian pojok kanan atas halaman beranda. Selanjutnya, klik lihat profil dan pilih ubah di bagian nama penanggung jawab. Jawabannya adalah boleh. Anda dapat menggunakan satu data penanggung jawab yang sama untuk beberapa badan usaha. Contohnya, Bapak Andri adalah penanggung jawab di badan usaha PT 1, PT 2, PT 3, PT 4, dan PT 5. Nah, data Bapak Andri dapat digunakan di semua perusahaan tersebut sebagai penanggung jawab. Seluruh pelaku usaha wajib untuk memenuhi persyaratan dasar sebelum memulai kegiatan usaha. Salah satu persyaratan dasar adalah KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yang dahulu bernama izin lokasi. Tapi untuk pelaku usaha mikro kecil atau UMK mendapat kemudahan, cukup dengan mencentang pernyataan mandiri yang sudah tersedia di dalam sistem OSS berbasis risiko, yang isinya menyatakan bahwa lokasi usaha sudah sesuai dengan tata ruang. Nah, jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara lokasi usaha dan tata ruang, maka pelaku usaha bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, tidak ada lagi istilah izin lokasi karena sudah digantikan dengan KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Namun bagi pelaku usaha yang sudah memiliki izin lokasi dan masih berlaku, maka izin lokasi tersebut masih dapat digunakan. KKKPR RDTR atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Rencana Detail Tata Ruang dan PKKPR Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Tanpa Penilaian tidak dikenakan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Yang dikenakan PNBP hanyalah PKKPR atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan tahapan penilaian atau verifikasi. Jika permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR telah dinyatakan lengkap dan dokumen telah sesuai, maka Anda akan menerima pemberitahuan surat perintah setor SPS yang dapat dilihat dan diunduh pada menu pelacakan. Silakan lakukan pembayaran PNBP, penerimaan negara bukan pajak, selambat-lambatnya 3 hari untuk dapat melanjutkan pemrosesan permohonan PKKPR. Yang perlu dipahami, penghitungan waktu pemrosesan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR dimulai setelah pembayaran PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi, 20 hari adalah jangka waktu paling lama untuk pemrosesan PKKPR setelah pembayaran PNBP, termasuk penerbitan pertimbangan teknis atau pertek pertanahan. Kalau Anda mengajukan permohonan di sistem OSS, maka data permohonan PKKPR langsung diteruskan ke Kementerian ATR BPN, OPD, Organisasi Perangkat Daerah terkait tata ruang, Kantor Pertanahan, dan DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal
pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangannya. Silakan tunggu notifikasi validasi kelengkapan data sekaligus pemberitahuan surat perintah setor atau SPS untuk membayar PNBP. Untuk mengetahui status permohonan KKPR, bisa dilihat di dashboard pelaku usaha. Silakan cek menu pelacakan, lalu pilih perizinan berusaha, klik lacak status permohonan. Di sana, Anda dapat melihat perkembangan status permohonan KKPR untuk rencana kegiatan usaha Anda. Kewenangan penerbitan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terbagi menjadi 3, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah bagi kegiatan usaha yang perizinan berusahanya merupakan kewenangan pemerintah pusat, merupakan objek vital nasional, proyek strategis nasional, dan lokasi yang berada di lintas provinsi. Kewenangan pemerintah provinsi adalah untuk lokasi rencana kegiatan usaha yang berada di lintas kabupaten kota. Khusus Provinsi DKI Jakarta, permohonan KKPR untuk kegiatan usaha yang perizinan berusahanya bukan merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka KKPR diterbitkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan kewenangan pemerintah kabupaten kota adalah untuk kegiatan usaha yang lokasinya berada di suatu kabupaten atau kota yang perizinan berusahanya bukan merupakan kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Untuk mengetahui kewenangan penerbitan permohonan PKKPR Anda dapat dilihat pada dashboard pelaku usaha, lihat di menu pelacakan, lalu pilih perizinan berusaha, klik lacak status permohonan. Kalau lokasi usaha Anda berada di daerah yang telah memiliki rencana detail tata ruang atau RDTR terintegrasi OSS, maka permohonan KKPR akan diproses dengan mekanisme konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKKPR yang terbit otomatis atau tanpa penilaian melalui sistem OSS. Jadi, sistem OSS akan memvalidasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk rencana kegiatan usaha Anda berdasarkan RDTR tersebut. Nah, untuk memahami daerah mana saja yang sudah memiliki RDTR terintegrasi OSS, dapat Anda lihat dalam menu informasi lokasi usaha, tepatnya di submenu Rencana Tata Ruang. Apabila rencana kegiatan usaha Anda berada di dalam kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri, maka permohonan KKPR Anda diproses melalui mekanisme PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tanpa tahapan penilaian dokumen, sehingga terbit secara otomatis melalui sistem OSS. Pada saat mengajukan permohonan, Anda akan diminta untuk memberi pernyataan bahwa lokasi benar-benar berada di dalam kawasan industri. Untuk mengetahui daftar kawasan industri, dapat dilihat pada menu informasi lokasi usaha, tepatnya pada submenu kawasan industri. KKKPR, konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tanpa penilaian, tidak perlu ditindaklanjuti ke pemerintah daerah dan atau kantor pertanahan setempat. Anda sudah dapat menggunakannya untuk proses perizinan berusaha selanjutnya. Iya, Anda tetap memerlukan KKPR untuk setiap rencana kegiatan usaha yang dimohonkan. Kalau Anda menyewa lahan atau bangunan, maka mekanisme penerbitan PKKPR tanpa melalui tahapan penilaian dokumen, selama dapat dibuktikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan sesuai dengan izin lokasi atau KKPR yang telah diterbitkan. Untuk itu, Anda dapat mengunggah bukti izin lokasi atau KKPR atau hak atas tanah yang dimiliki oleh pemilik lahan atau bangunan.
dapat dilakukan pembatalan jika dalam KKPR yang telah diterbitkan terdapat cacat hukum, kekeliruan, ketidakbenaran, dan pemalsuan data, dokumen, dan informasi. Usulan pembatalan dapat disampaikan oleh Kementerian ATR BPN atau Pemda melalui lembaga OSS Kementerian Investasi BKPM.